Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngaji Sejarah Islam, tempat kita mengaji masa lalu untuk menata masa depan. Di channel ini kita akan belajar Islam secara runtut, mudah dipahami dan penuh hikmah. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tahun kesedihan dan peristiwa Isra Mi'raj, fase terberat dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Pada video kali ini kita akan membahas perjanjian Aqabah dan bagaimana peristiwa ini menjadi awal hijrah Nabi SAW ke Madinah, sebuah titik balik besar dalam sejarah Islam. Setelah peristiwa penolakan dan pengusiran oleh orang-orang di Taif, Rasulullah SAW tidak berhenti berdakwah dan meminta pertolongan kepada setiap suku di Arab. Beliau memanfaatkan musim haji untuk mendakwahkan Islam ke setiap kabilah yang datang. Namun, yang terjadi adalah berbagai penolakan dari mereka semua. Hari-hari terus berlalu. Keberadaan Rasulullah SAW di tengah-tengah kaumnya semakin terkucil. Dendam kafir Quraisy terhadap beliau semakin dalam dan masyarakat semakin menjauh. Meski demikian, keyakinan beliau SAW dan para sahabatnya semakin kuat terhadap pertolongan Allah. Beliau tanpa kenal lelah terus mengajak orang-orang di setiap kesempatan. Sebagian orang-orang kafir Quraisy berusaha mengganggu beliau dan mereka berhasil menimpakan keburukan kepadanya. Namun beliau selalu setia menanti pertolongan Allah. Padahal saat itu beliau berada dalam kesulitan akibat terhalanginya dakwah. Setelah berbagai penolakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka jalan baru. Dakwah Islam tidak hanya terbatas di Mekah. Pada musim haji berikutnya, banyak kabilah dari luar Mekah datang ke Ka'bah. Rasulullah SAW memanfaatkan momen ini untuk berdakwah. Suatu hari, Nabi SAW bertemu sekelompok orang dari Yatsrib atau Madinah. Mereka adalah orang-orang dari suku Khazraj. Suku Khazraj adalah termasuk salah satu suku besar yang tinggal di Madinah. Selain itu, ada juga suku Aus yang senantiasa berkonflik dengan suku Khazraj. Rasulullah menemui mereka, mengajak mereka berdialog, menanyakan keadaan mereka dan mengajak mereka kepada agama Allah. Mereka menerima dakwah Rasulullah dan masuk Islam sambil berkata kepada beliau, "Sesungguhnya kami meninggalkan kaum kami. Tidak ada kaum yang permusuhan dan kejahatannya seperti kejahatan dan permusuhan mereka. Semoga melalui engkau Allah mempersatukan mereka. Jika Allah berhasil mempersatukan mereka dengan kepemimpinanmu, maka tidak ada orang yang lebih mulia darimu." Mereka sangat bahagia bertemu dengan Rasulullah sebab orang-orang Yahudi di Madinah selalu sesumbar mengenai Nabi terakhir yang akan diutus di kalangan mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Namun, perjumpaan dengan Nabi terakhir justru diberikan kepada mereka sehingga mereka merasa bangga telah mendahului orang-orang Yahudi. Setelah itu, mereka kembali ke Madinah dan menceritakan keislaman mereka kepada kaumnya. Sejak saat itu, tidak satu rumah pun di perkampungan Aus dan Khazraj kecuali di dalamnya disebut-sebut nama Muhammad SAW. Tahun berikutnya tiba dan musim haji pun datang. 12 orang laki-laki dari penduduk Madinah datang menemui Rasul. Mereka bertemu di Aqabah untuk membaiat atau bersumpah setia kepada Rasulullah. Mereka bersumpah untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri,
tidak berzina, tidak membunuh, tidak mendatangkan bukti palsu, dan tidak akan melakukan maksiat. Setelah mereka menyempurnakan baiat tersebut dan musim haji berakhir, mereka seluruhnya kembali ke Madinah. Ketika hendak kembali ke Madinah, Rasulullah mengutus sahabat Mus'hab bin Umair untuk menemani mereka. Beliau memerintahkan Mus'hab untuk membacakan Al-Quran, mengajarkan Islam, dan memberi pemahaman agama kepada mereka. Setibanya Mus'hab di Madinah, ia mendatangi orang-orang di rumah-rumah dan di kabilah-kabilah mereka, mengajaknya masuk Islam dan membacakan Al-Quran kepada mereka. Seorang demi seorang masuk Islam, hingga Islam mulai tampak dan menyebar di rumah-rumah orang Madinah. Bahkan beliau pernah mendapat ancaman pembunuhan dari salah seorang pemuka suku Aus dari Bani Abdul Ashhal, yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Namun karena keahlian dan kerendahan hati Mus'hab bin Umair, Sa'ad pun takluk dan menyatakan keislamannya. Setelah itu Sa'ad mengajak seluruh kaumnya untuk memeluk Islam. Mus'hab tidak pernah berhenti mengajak orang-orang kepada Islam, sehingga tidak satupun rumah kaum Ansor atau penolong di Madinah kecuali di dalamnya dihuni laki-laki dan wanita muslim. Setelah 1 tahun berdakwah di Madinah, Mus'hab berhasil membalikan pemikiran di Madinah dari penyembahan berhala menjadi tauhid dan keimanan. Ketika datang musim haji, Mus'hab kembali ke Mekah dan menceritakan kepada Rasulullah tentang dakwahnya di Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amat gembira mendengarkan kabar yang cukup banyak dari Mus'hab, hingga beliau berpikir keras mengenai persoalan ini. Beliau membandingkan antara masyarakat Mekah dan Madinah dalam menerima dakwah. Berdasarkan hal ini, beliau berpikir keras untuk berhijrah ke Madinah beserta para sahabatnya. Sebelum beliau memerintahkan mereka berhijrah ke Madinah, beliau harus lebih dahulu melihat kondisi kaum muslim yang datang untuk berhaji. Beliau ingin memastikan mereka siap membaiat beliau dengan baiat perang, yaitu baiat yang akan menjadi pijakan untuk mendirikan institusi Islam pertama dalam bentuk negara. Akhirnya rombongan haji itu benar-benar datang ke Mekah dengan jumlah yang cukup banyak. Mereka terdiri dari 75 orang kaum muslim, yaitu 73 laki-laki dan 2 orang wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui mereka secara rahasia dan membicarakan tentang baiat yang kedua. Pembicaraannya tidak sebatas masalah dakwah dan kesabaran dalam menghadapi semua kesengsaraan saja, tapi juga mencakup tentang kekuatan yang akan mampu mempertahankan kaum muslim. Bahkan lebih jauh dari itu, yaitu mewujudkan cikal bakal yang akan menjadi pondasi dan pilar pertama dalam mendirikan negara Islam. Sebuah negara yang akan menerapkan Islam di dalam masyarakat, mengembannya sebagai risalah universal ke seluruh umat manusia dengan membawa serta kekuatan yang akan menjaganya dan menghilangkan semua rintangan fisik yang menghalangi di jalan penyebaran dan penerapannya. Pada hari yang telah dijanjikan dan setelah sepertiga awal dari malam telah berlalu, mereka keluar dari penginapannya dengan mengendap-endap dan sembunyi-sembunyi karena khawatir persoalan mereka terbongkar. Mereka pergi ke Aqabah dan mendakinya secara bersama-sama, termasuk 2 orang wanita yang menyertai mereka. Kemudian mereka menunggu kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam waktu yang tidak lama, beliau beserta pamannya Abbas
datang menemui mereka. Mereka bersumpah setia untuk melindungi Rasulullah dan dakwahnya melebihi kecintaan mereka terhadap keluarga dan hartanya. Ini bukan sekedar janji iman, tapi juga komitmen politik dan militer. Mereka siap menerapkan syariat Allah serta siap menjaga Islam dengan segenap jiwa dan raga mereka. Setelah mereka menyempurnakan baiatnya, mereka kembali ke perkemahan untuk mengemasi barang-barang lalu pulang kembali ke Madinah. Tidak lama berselang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum Muslim hijrah ke Madinah. Beliau bersabda, "Aku telah diperlihatkan negeri hijrah kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah memerintahkan mereka agar berangkat secara terpisah-pisah. Kaum Muslim memulai hijrah mereka orang per orang atau dalam kelompok kecil. Sementara itu, kaum Quraisy akhirnya mengetahui tentang baiat tersebut. Mereka berusaha mengembalikan siapa saja yang dapat mereka kembalikan ke Makkah. Meskipun demikian, teror-teror semacam itu tidak mempengaruhi kelangsungan hijrah. Bahkan gelombang hijrah kaum muslim ke Madinah datang susul menyusul. Sedangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri masih tinggal di Mekah. Hijrah bukan sekedar berpindah tempat. Hijrah adalah perpindahan iman, pengorbanan besar, serta titik awal peradaban Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 218 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari peristiwa ini kita belajar, dakwah tentu membutuhkan strategi, kesabaran pasti akan berbuah kemenangan, serta yang harus diyakini adalah pertolongan Allah pasti datang. Islam tidak lahir dari kekuatan senjata, tetapi dari iman dan komitmen. Perjanjian Aqabah menjadi pintu hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan awal berdirinya masyarakat Islam di Madinah. Pada video berikutnya kita akan membahas hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah secara lengkap. Terima kasih sudah menonton Ngaji Sejarah Islam. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang belajar sejarah Islam. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita dan hikmah dari sejarah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.